Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imdat Faiha dengan NIM 19 dari kelas Agribisnis A. Nah, pada video kali ini saya akan memperlihatkan dan akan menjelaskan mengenai komoditas melati yang berada di sekeliling saya. Dapat kalian lihat di sini saya telah berada di kebun melati, tepatnya di Kecamatan Burne, Kabupaten Bangkalan. Untuk penjelasannya dapat disimak di video selanjutnya. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum wilayahnya terlebih dahulu. Provinsi Jawa Timur menjadi penyuplai bibit melati di Indonesia. Salah satunya yaitu Kabupaten Bangkalan yang memiliki area lahan terluas dibandingkan kabupaten lain yang ada di Jawa Timur. Tepatnya di Desa Tunjung, Kecamatan Burne yang merupakan sentra bunga melati di Kabupaten Bangkalan. Menurut Dinas Pertanian dan Perkebunan Bangkalan pada tahun 2010, Desa Tunjung merupakan sentra produksi melati di Jawa Timur dengan luas 50 hektar dan jumlah produksinya sebesar 579.610 kg. Selanjutnya mengenai gambaran umum melati. Melati atau biasa yang disebut dengan nama latinnya Jasminum sambac merupakan salah satu jenis tanaman florikultura yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Bunga melati di Indonesia dikenal sebagai bunga nasional dengan sebutan puspa bangsa karena bunganya yang berwarna putih bersih dan memiliki aroma khas yang sangat harum, sehingga menjadikan bunga melati sebagai komoditas spesial. Kemudian mengenai potensi komoditas melati di Kecamatan Burne. Jumlah tanaman melati yang ada di Kecamatan Burne sebanyak 2.016.780 pohon dengan total produksinya sebesar 20.212.800 kg dan jumlah produktivitas sebesar 0,60 setiap pohonnya. Melati Rato Ebu merupakan sebutan dari varietas bunga melati yang ada di Kabupaten Bangkalan. Melati Rato Ebu mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan varietas melati lainnya, yaitu terletak pada keharuman 4 kali yang lebih harum dari varietas melati lainnya, tangkai yang lebih besar sehingga mudah dirangkai, dan mahkota bunga yang lebih besar. Areal hamparan pertanaman melati Rato Ebu terletak di Desa Tunjung, Kecamatan Burne, Kabupaten Bangkalan. Selain dilihat dari potensinya, di sini saya juga akan membahas mengenai permasalahan komoditas melati di Kecamatan Burne. Yang pertama, harga bunga melati yang tidak bisa diprediksi dari harga 15.000 hingga 25.000, sehingga para petani tidak dapat menentukan apakah harga melati ini akan naik atau turun, sehingga melati ini dapat terjadi fluktuasi harga.
Yang kedua, pada kebun melati yang ada di daerah Tunjung sangat tidak diperhatikan, sehingga terdapat banyak gulma. Seperti yang telah saya tampilkan pada PPT, di situ dapat kalian lihat bahwa tanaman melati ini begitu banyak gulmanya. Lalu yang ketiga, mengenai jarak tanam yang juga tidak diperhatikan. Pada PPT yang saya tampilkan juga telah terdapat gambar bahwa di situ menunjukkan jarak tanam pada melati ini sangat tidak diperhatikan. Dari permasalahan tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, dengan melakukan kegiatan agribisnis agar harga bunga melati tidak anjlok di waktu panen, sehingga kesejahteraan warga meningkat, yaitu dengan menambah nilai jual melati dengan cara merangkai bunga melati melalui peranan wanita tani, seperti yang terlihat pada gambar. Yang kedua, melakukan perawatan pada kebun dengan memberantas gulma dan melakukan pengolahan tanah. Dan yang ketiga, memperhatikan jarak tanam agar produktivitas melati lebih berkembang. Yang terakhir di sini mengenai program penyuluhan dan perannya dalam mengajak generasi milenial. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pemberdayaan sumber daya manusia terlebih dahulu. Dalam melakukan pemberdayaan sumber daya manusia, dapat dilakukan dengan pelatihan terkait pemanfaatan teknologi dan pengetahuan lebih lanjut mengenai sistem pemasaran. Dengan begitu, sumber daya manusia akan lebih berkembang dan dapat mengoptimalkan pemasaran dari komoditas melati ini. Lalu yang kedua, adanya pelatihan terkait agribisnis melati. Dilakukannya pelatihan mengenai agribisnis melati agar para petani dapat melakukan budidaya melati secara optimal, mulai dari pelatihan olah lahan hingga cara mengolah melati menjadi suatu hal yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Dan yang terakhir mengenai optimalisasi peran generasi milenial. Generasi milenial identik dengan teknologi informasi seperti media sosial dan marketplace. Kita dapat melakukan sebuah edukasi melalui media sosial mengenai tanaman melati agar dapat menarik minat generasi milenial. Selain itu, kita dapat menjual barang-barang yang berbau dengan bunga melati yang dapat kita jual melalui marketplace, sehingga generasi milenial tersebut akan melakukan pembelian melalui marketplace tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai komoditas melati yang merupakan komoditas unggulan di daerah Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.